Seperti apa sih sebenarnya asesmen daring kayak gitu. Semua pihak-pihak yang terlibat ini memang sudah dipastikan kebenarannya. Selamat sore Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian yang sudah join dalam kegiatan ini. Nah, sebenarnya kegiatan kali ini itu kita akan mengadakan diskusi online secara rutin. 2 bulan yang lalu sudah pernah ada BIMTEK tentang provider. Kemudian bulan yang lalu ada BIMTEK tentang GoVider, kenapa kok expired dan bagaimana tata cara perbaikannya. Nah, kali ini agak menarik, bukan lagi BIMTEK. Kali ini yang kita bahas karena Mbak Rima habis sharing di grup internal Sevima pengalamannya beliau tentang ikut atau diminta untuk mendampingi salah satu kampus untuk asesmen daring. Kayaknya banyak cerita menarik di sana. Ya sudah, sekalian deh kita buatkan acara agar Mbak Rima bisa berbagi pengalamannya, apa yang bisa membantu kampus yang lain yang sekarang lagi proses akreditasi yang sedang menunggu asesmen lapangan secara daring ya, apa yang bisa disampaikan, apa yang bisa tips-tipsnya ya gitu ya. Sekaligus Mbak Rima juga habis rilis nih fitur simulasi penilaian akreditasi. Nanti boleh diceritakan sedikit ya. Oke, saya perkenalkan dulu. Nama saya April, saya dari Sevima. Seperti biasa, saya menjadi moderator atau host dari acara kali ini, dibantu oleh Mas Natsir, rekan saya yang bantu secara teknis Zoom-nya diaktifkan, dijoinkan ke Facebook dan lain-lain. Kemudian ada rekan saya juga di sini Mas Bayu dan tentunya narasumber kita ada Mbak Rima ya yang sekarang sudah join dengan grup Flash ya. Halo. Fokus di akreditasi cloud dan juga Siakat Cloud ya Mbak Rima. Iya, betul. Selamat sore Bapak Ibu. Wah, yang lainnya masih mati semua ini videonya. Boleh, nggak apa-apa. Jadi kita kegiatan diskusi aja, berbagi pengalaman. Nanti kalau Bapak Ibu ada pertanyaan, boleh langsung disampaikan. Nah gitu. Kalau Bapak Ibu nggak ada pertanyaan, nanti saya yang bertanya semua sama Mbak Rima. Karena mumpung kita ketemu online, tidak bisa ketemu langsung di kantor, saya bertanyanya di sini. Oke, silakan Mbak Rima, dimulai ya. Oke, baik. Terima kasih Mbak April kesempatannya. Selamat sore Bapak Ibu. Perkenalkan saya Rima di sini sebagai produk konsultan akreditasi Cloud. Jadi akreditasi Cloud ini aplikasi sistem informasi akreditasi gitu ya, yang nanti membantu perguruan tinggi Bapak Ibu untuk melakukan persiapan akreditasi. Nah, gitu. Nah, jadi kebetulan kemarin saya dan tim itu diminta untuk mendampingi asesmen lapangan daring seperti itu. Jadi di sini saya mau berbagi sharing-sharing seperti itu Mbak April ya. Betul. Seperti apa sih sebenarnya asesmen daring kayak gitu. Itu Bapak Ibu. Saya coba share sebentar. Di Bapak Ibu. Jadi untuk temanya asesmen lapangan daring dan simulasi penilaian akreditasi gitu. Nah, sebenarnya asesmen lapangan daring itu mulai diberlakukan sejak tahun lalu. Sejak tahun lalu dengan adanya latar belakang pandemi COVID, gitu Bapak Ibu ya. Nah, pada Juni 2020 lalu, BNPT menerbitkan surat edaran bahwa asesmen lapangan yang biasanya dilakukan secara offline, saat itu dilakukan secara online dan dilengkapi dengan panduan-panduan asesmen lapangannya juga. Nah, sebenarnya tujuan dari asesmen lapangan itu seperti apa sih, Bapak Ibu ya? Nah, tidak jauh beda sebenarnya AL daring dan asesmen lapangan yang secara offline seperti itu. Hanya saja pemberlakuannya yang AL ini, yang dari ini secara online gitu. Nah, apa saja sih tujuannya? Yang pertama, mengkonfirmasi data dan informasi. Data dan informasi di sini nantinya akan dibuat sebagai bahan asesor untuk penilaian akreditasi sendiri. Karena setelah AL atau asesmen lapangan, nanti asesor akan melakukan penilaian. Yang kedua, dengan adanya AL daring atau asesmen lapangan daring, proses akreditasi yang dilakukan itu harus tetap secara independen, akurat, objektif gitu. Gimana Bapak Ibu? Saya lanjutkan ya. Bentar,
Saya mau Bentar, bentar. nanyain. Mbak Oke, Mbak Rima, April, Mbak silakan. Rima kan tadi pengalamannya yang asesmen daring dan juga yang offline. Sebenarnya lebih serem mana sih? Online ataupun, yang tatap muka langsung. Karena saya dulu pernah ikutannya yang, tatap muka. Kita dibagi setiap ruangan-ruangan. Oh, ini yang nanti bertemu dengan dosen, ini yang bertemu dengan mahasiswa, ini yang dengan pimpinan, dan siapa yang standby di dalamnya. Nah, dulu saya aja ikut udah dredeg banget. Beneran nggak sih bisa bantuin sejauh itu atau bagaimana? Kalau Mbak Rima gimana? Kalau menurut saya pribadi itu lebih serem yang daring. Kok lebih serem yang daring ini? Iya, soalnya kan dibagi per sesi gitu ya Mbak April ya. Per sesi, nah per sesi itu ada partisipan tersendiri. Nah, sesi 1 pimpinan, sesi 2 tim akreditasi, sesi 3 itu adalah bagian unit gitu ya. Nah, ketika nanti dikonfirmasi oleh asesor terkait kebijakan-kebijakan yang tadinya sudah disampaikan oleh pimpinan, dikonfirmasi ke unit, kadang itu tidak sinkronan jawabannya itu udah kelihatan loh. Tadi kok gini tapi kok sekarang gini gitu. Nah otomatis kan ya di sesi unit kan tadi pimpinan sudah tidak ikut gitu, jadi tidak bisa mengimbangi untuk memberikan jawaban. Hmm. Gitu. Jadi langsung kelihatan ya mimik wajahnya, kok gitu? Jadi Ya, kelihatannya lebih serem, tapi sebenarnya sih enak, kita bisa langsung tahu, oh ini, kekurangannya kita, nanti untuk ya perbaikan step selanjutnya ya gitu. Oke, betul sekali. silakan dilanjut. Baik, saya lanjutkan. Apa yang perlu dipersiapkan oleh perguruan tinggi atau program studi untuk asesmen lapangan daring? Ini saya mengutip dari panduan asesmen lapangan BANPT, Bapak Ibu ya. Yang pertama tentunya menunjuk PIC atau narahubung, di mana narahubung ini nanti tugasnya sebagai yang menyampaikan atau apa ya, penyambung gitu, penyambung informasi antara asesor dengan perguruan tinggi. Soalnya biasanya tuh di Hamin 3 atau Hamin 2 asesor akan memberikan informasi terkait pertanyaan-pertanyaan atau butir-butir apa saja yang perlu dilengkapi untuk dikonfirmasi data AL daring nanti. Yang kedua, mengupdate dokumen akreditasi secara lengkap. Nah, untuk update dokumen ini adalah dokumen-dokumen pelengkap yang bisa mendukung isian LKPT atau LKPS, kemudian LED gitu yang sudah disubmit ke Sabto atau ke BANPT. Yang ketiga, menyiapkan seluruh data dukung. Nah, untuk data dukung ini nanti list-listnya mungkin Bapak Ibu bisa cek, nanti saya bantu cek deh. Saya bukakan. Data dukung ini mulai dari kriteria 1 sampai kriteria 9 gitu. Kalau tidak salah untuk perguruan tinggi ada 57 data dukung. Oke. Yang keempat, tentunya menyiapkan semua pihak-pihak yang akan terlibat. Misalkan pimpinan-pimpinan yang akan terlibat di dalamnya, siapa saja, kemudian dosen, mahasiswa, lalu tendik, alumni, stakeholder, seperti itu. Harus memang benar-benar disiapkan. Yang kelima, menandatangani pernyataan validitas data sebagai upaya pertanggungjawaban bahwa data yang dikirimkan itu adalah sudah valid dan benar, dan juga untuk semua pihak-pihak yang terlibat ini memang sudah dipastikan kebenarannya seperti itu, bahwa tim penyusun adalah ini, bahwa yang ikut ke dalam akreditasi adalah seperti ini seperti itu. Karena nanti kan biasanya itu di Amin 1, perguruan tinggi atau program studi mengirimkan nama-nama pihak-pihak yang nantinya akan ikut dalam proses asesmen lapangan daring. Yang pertama tadi, ini sebenarnya yang biasanya atau sebaiknya yang menjadi PIC-nya itu siapa sih Mbak Rima? Apakah ketua penjaminan mutu atau jangan sampai ke sana? Atau ada ciri khusus atau persiapan khusus PIC ini harus tahu apa saja supaya nanti komunikasinya dengan asesornya lebih lancar? Gimana? Oke, kalau untuk Saya mau PIC, nanya ya. iya boleh. Kalau untuk PIC biasanya dari tim penjaminan mutunya sendiri Mbak April. Karena yang tahu dokumennya, yang tahu isian-isian instrumennya, seperti itu. Harus dari tim penjaminan mutunya ya. Tim Setidaknya yang sudah mempersiapkan jauh, yang apa istilah Jawanya ngelontok habis ya. Ya, betul. Seperti itu. Saya lanjut dulu untuk yang keenam yang perlu dipersiapkan tentunya link akses data dukung tadi. Nah, kalau dari asesor biasanya disarankan untuk memberikan Google Drive yang diberikan folder-folder seperti itu sesuai dengan list data pendukung yang di panduan asesmen Bapak Ibu. Yang ketujuh, menyiapkan data untuk informasi tambahan. Nah, biasanya kalau informasi tambahan ini adalah mungkin video-video gitu Bapak Ibu ya, contohnya video-video yang tentang fasilitas atau aset gitu yang memang belum terlist di panduan, itu boleh disiapkan. Atau mungkin tentang kebijakan-kebijakan pandemi COVID yang sudah diriliskan di perguruan tinggi atau prodi seperti apa, itu bisa juga. Karena
Bisa jadi nanti ditanyakan oleh asesor. Yang kedelapan, menyiapkan rencana cadangan, listrik, Bapak Ibu ya, mohon maaf, Ibu. Listrik, koneksi internet, dan juga ketidakhadiran pihak yang terlibat. Karena kan kita tidak tahu Bapak Ibu ya, untuk realisasinya di lapangan seperti apa. Bisa jadi nanti Bapak Ibu yang terlibat di akreditasi waktu H-1 asesmen ada yang sakit atau ada yang apa, akhirnya tidak bisa hadir, seperti itu. Jadi harus dipersiapkan rencana-rencana cadangan. Berarti harus lebih dari satu orang ya per role-nya, bukan lebih satu orang. Iya ya, disiapin double ya Mbak Rima. Iya, betul. Mungkin kalau misalkan di unit gitu, kepala unitnya sama stafnya gitu. Kalau misalkan kepala unitnya belum bisa hadir, mungkin yang backup nanti dari stafnya. Oke, Bapak Ibu, saya lanjut. Atau mungkin ada pertanyaan dulu. Kita sharing-sharing aja Bapak Ibu ya. Ya, sharing-sharing aja. Nanti Mas Bayu ataupun rekan-rekan yang lain boleh tanya kok. Oke, dilanjutkan. Oke, saya lanjutkan dulu. Nah, kira-kira data dukungnya apa saja? Untuk data dukungnya, di sini sudah dilistkan oleh Ban PT, Bapak Ibu ya. Ini contohnya untuk di APT. Nah, ada mulai nomor 1 sampai dengan nomor 57 gitu, yang harus dilengkapi oleh perguruan tinggi atau program studi ketika akan melaksanakan asesmen lapangan daring. Ditaruh dalam satu Google Drive yang isinya folder atas laporan tersebut ya. Betul sekali. Selanjutnya, selain data dukung, sekarang saya mau sedikit sharing Bapak Ibu terkait bagaimana sih pelaksanaan asesmen daring di hari H, mulai dari awal sampai penandatanganan berita acara. Jadi kebanyakan asesmen daring, maksudnya ketika hari H itu yang dilakukan adalah klarifikasi data Bapak Ibu dari data-data yang dikirimkan atau disubmit oleh Bapak Ibu gitu. Mulai dari data kuantitatif, kemudian data kualitatif atau data evaluasi diri, dan data-data pendukung yang ada di Google Drive. Nah, tentunya tidak jauh dari matriks penilaian Ban PT yang 9 kriteria sebenarnya Bapak Ibu. Kemarin saya sempat mencatat beberapa hal begitu ya, beberapa hal yang ditanyakan oleh asesor. Kemudian saya coba bandingkan dengan matriks penilaian Ban PT, ternyata memang tidak jauh beda gitu. Pertanyaan-pertanyaannya juga hampir sama, seperti yang di matriks penilaian. Hanya saja untuk data pendukungnya yang mungkin perlu dipersiapkan lebih lengkap gitu oleh Bapak Ibu. Baik, nah untuk sekarang ini kita coba sharing terkait jadwal yang lebih rinci. Sebenarnya di area daring itu ngapain aja gitu Bapak Ibu ya. Nah yang pertama tentunya ada pembukaan, nanti dibuka oleh asesor dan dibuka oleh salah satu moderator dari perguruan tinggi. Nah moderatornya ini biasanya bisa dari penjaminan mutu bisa, atau mungkin dari wakil rektor-rektornya itu juga bisa. Setelah itu, setelah pembukaan itu kan semuanya join Bapak Ibu ya, semua pihak yang terlibat join. Setelah itu baru asesor akan memberikan informasi atau instruksi bahwa yang hadir hanya yang bersangkutan saja untuk di sesi pimpinan gitu. Jadi yang tidak bersangkutan dimohon untuk gitu kan out dari Zoom gitu. Nah, dari situ, dari sesi-sesi pimpinan itu nanti akan dibahas lebih banyak ke kebijakan-kebijakan gitu Bapak Ibu. Kebijakannya dari institusi, kemudian renstra, kemudian ada penurunan renstra ke KPI, itu seperti apa, seperti itu. Nanti yang akan menjawab adalah pimpinan-pimpinannya. Nah, kemudian ketika sudah selesai sesi pimpinan, baru dari tim akreditasi itu akan masuk ke sesi selanjutnya tentang konfirmasi data LKPT atau data LKPE. Ini saya contohkan untuk daringnya perguruan tinggi Bapak Ibu ya. Jadi untuk data-data kuantitatifnya gitu, misalkan di butir. Jadi semua butir itu dikonfirmasi Bapak Ibu sama Ban PT. Yang ada di Excel-nya Sabto itu dikonfirmasi mulai dari 1A sampai 5H, benar-benar dikonfirmasi kebenaran datanya, jumlah datanya, seperti itu. Kalau misalkan ada yang berbeda dengan yang ditunjukkan, itu nanti dikonfirmasi. Ini seperti apa, data pendukungnya mana, gitu. Nah, itu biasanya dilakukan konfirmasi Ban PT ketika TS-nya berubah. Maksudnya TS-nya berubah itu tahun akademiknya berubah. Misalkan gini, akreditasi mengajukannya 1920, tapi AL daringnya 2021 tahunnya gitu Bapak Ibu ya. Pastinya kan ada perubahan-perubahan data. Nah, itu yang akan dikonfirmasi oleh asesor. Data yang terbaru. Data yang terbaru itu harus dilampirkan juga. Oh, berarti persiapannya itu bukan hanya mempersiapkan dengan data yang kemarin,
Tapi disiapkan juga untuk yang sampai data yang hari ini, walaupun kita waktu mengajukannya masih di periode 2019-2020 itu, Mbak Rima. Iya, betul sekali. Seperti itu, Mbak April. Jadi data terbaru sangat penting. Soalnya nanti asesor akan minta, ada beberapa butir yang akan diminta data yang terbaru gitu. Oh iya, oke, ini pakai data terbaru. Ini tidak perlu data terbaru, kayak gitu. Contoh butir yang dimintanya data terbaru, ini kok langsung tips-tipsnya ya? Oh iya, Contoh nggak apa-apa. butirnya, ya nggak apa-apa. Contoh misalkan direkognisi gitu kan ya, misalkan TS-nya kemarin 18-19, berarti sampai tahun 2019 saja. Ternyata di 2020 banyak sekali dosen yang memperoleh rekognisi itu. Nah, itu bisa dimasukkan juga sebagai nilai tambahan. Jadi salah satu tipsnya adalah siapkan data dengan periode yang terbaru juga. Apabila asesmen daringnya itu lintas periode. Iya. Ya, betul sekali. Oke, thank you. Oke. Dan itu yang yang di luar dugaan gitu Bapak Ibu ya. Nah, saya kira itu oh ini konfirmasi LKPT. Saya kira hanya beberapa butir saja. Ternyata memang benar-benar dari awal dari 1A sampai 5H itu satu satu satu. Oke, untuk sesi selanjutnya itu dengan tim penjaminan mutu. Nah, kalau dengan tim penjaminan mutu tentunya tentang BPEPP yang paling banyak ditanyakan Bapak Ibu. BPEPP seperti apa, kemudian proses penurunan KPI dari universitas ke unit-unit atau ke prodi-prodi itu seperti apa gitu. Lalu laporan-laporannya gitu sebenarnya tidak jauh beda dengan panduannya sih Bapak Ibu gitu. Yang penting nanti kita persiapkan saja datanya yang lengkap gitu. Tentang kebijakannya, nah gitu. Lalu tentang laporan-laporan penyaminan mutunya, audit internalnya. Soalnya nanti di bagian unit-unit tertentu pasti juga akan ditanyakan penjaminan mutunya seperti apa di unit ini, apakah ada audit atau seperti apa. Next, setelah dengan sesi penjaminan mutu, ada sesi dengan tim akreditasi lagi membahas evaluasi diri. Kalau yang evaluasi diri ini lebih ke barang atau instrumen LED yang udah submit Bapak Ibu gitu. Benar-benar dikonfirmasi gitu. Penulisan kata-katanya misalkan ada 13 mahasiswa asing gitu. Ternyata waktu dikonfirmasi ada berapa mahasiswa asingnya Bapak Ibu gitu. Jawabnya 15. Nah, itu sebagai temuan nanti. Benar-benar yang jawab itu harus udah menguasai gitu sama yang udah di submit gitu Bapak Ibu. Kemarin dari asesor juga seperti itu sih sarannya gitu. Usahakan dari Bapak Ibu sebelum asesmen lapangan daring itu sudah membaca dan memahami isi dari LED agar nanti ketika proses akreditasi itu sudah paham. Oke, lanjut ke sesi middle management. Nanti middle management ini lebih ke unit non akademik gitu, unit kerja non akademik. Kayak misalkan di unit PTIK atau unit TIK, unit FDM, unit kemahasiswaan kayak gitu. Seperti apa di sana gitu. Kemudian pengelolaannya, misalkan pengelolaan kurikulum, pembuatannya, RPS, mana sampai apa kemarin juga ditanyain seperti apa sih gitu dan bagaimana sih pengelolaan kurikulum yang ada gitu, pembuatannya seperti apa gitu, dibuat oleh pimpinan, dibuat oleh atasan langsung atau memang ditugaskan ke masing-masing fakultas atau prodi. Lalu bagaimana evaluasi dari pembuatan RPS atau kurikulum itu, apakah dari pimpinan yang mengevaluasi atau tidak ada evaluasi atau seperti apa. Oke, nah selanjutnya setelah sesi dengan middle management itu ada sesi dengan alumni dan pengguna eksternal. Pengguna eksternal ini bisa dari luar kampus, misalkan ini Bapak Ibu, tempat magang mahasiswa gitu ya, atau mungkin kalau ketua di unit rumah sakit gitu kan, kalau misalkan PT-nya ada prodi kesehatan, terus mungkin bisa dari Pak Camat atau mungkin Bu Camatnya. Nanti kalau yang ditanyakan itu lebih ke ini sih, konfirmasi data, bukan data sih kalau yang ke alumni Bapak Ibu ya, lebih ke bagaimana sih sebenarnya apa yang didapat dengan adanya perguruan tinggi ini, dengan adanya program studi ini tuh pihak luar itu dapatnya apa, seperti itu. Kemudian masukan-masukannya untuk yang lebih baik gitu. Terus kira-kira apa sih yang memang perlu diperbaiki kayak gitu. Bagaimana perguruan tinggi itu melibatkan pengguna eksternal atau orang-orang yang dari luar PT untuk ikut serta seperti itu dari kebijakan-kebijakan yang ada di perguruan. Mungkin kan kalau bisa dari PKM-nya gitu atau sebagai tempat magang kayak gitu, menjalin kerjasama atau apa. Kalau yang hari kedua itu lebih banyak wawancara gitu Bapak Ibu ke dosen, teknik, kemudian ke mahasiswa gitu, seperti itu. Yang dikonfirmasi itu ya sama seperti kayak
tugasnya itu biasanya seperti apa, terus keterlibatannya di perguruan tinggi gitu. Aktivitasnya selain mengajar itu apa saja gitu, atau mungkin penelitian atau apa. Gitu. Lalu saran dan masukan untuk perguruan tinggi seperti apa? Sudah merasa puaskah dengan yang ada di perguruan tinggi? Dan poin penting mungkin yang perlu digarisbawahi untuk dosen atau sesi dengan dosen ini diusahakan dosen-dosen yang memang adalah pure mengajar gitu Bapak Ibu, bukan dosen yang memiliki jabatan. Atau misalkan dosen sebagai kepala LPPM gitu ya, nah itu tidak disarankan untuk ikut di sesi dosen. Loh, kenapa? Kok tidak disarankan untuk yang dosen punya jabatan lainnya juga? Nah itu Mbak, aku juga kurang tahu yang kemarin. Oh. Kemarin itu sempat juga harusnya ada beberapa dosen gitu ya, dan akhirnya disuruh ganti dosen karena ini sudah ikut di sesi yang tadi gitu, harus ganti yang lain kayak gitu, langsung rolling, akhirnya tinggal 2 dosen yang di dalam, ganti dosen-dosen yang lain. Oh, berarti saya misal saya menjadi unitnya ya di dalamnya, saya tidak boleh mengikuti beberapa apa ya, beberapa sesi ini ya? Ya, kalau misalkan Mbak April sebagai apa dulu? Misal saya jadi dosen tadi atau Oke. bagian, gimana? Kalau Mbak April sebagai dosen, biasanya ikut di sesi dosen. Kalau Mbak April sebagai misalkan di ketua unit gitu ya, ikutnya di ketua unit aja. Karena kan ada bagian sesinya sendiri-sendiri. Lah ya, misal saya dosen yang juga sekaligus menjabat sebagai ketua unit itu nggak boleh ikut di dua-dua sesi tadi, harus benar-benar satu aja yang dipilih yang mana gitu ya? Iya, pastinya nanti di ketua unitnya. Kemudian yang Dikerahkan semua timnya ini. iya betul kayak gitu. Yang di sesi mahasiswa juga ini diusahakan juga Bapak Ibu mahasiswanya lintas angkatan gitu. Kenapa? Soalnya kemarin juga ada temuan itu ternyata mahasiswanya itu angkatan akhir semua gitu loh, dan asesor dulu ini kok sama angkatannya, mana yang angkatan muda gitu. Oh. Bapak Ibu. Oke, nanti setelah semua wawancaranya selesai dilanjut ke penandatangan berita acara dan konfirmasi tentang rekomendasi hasil akreditasinya. Itu untuk pelaksanaan AL daring perguruan tinggi yang kemarin sempat saya join di sana. Oke. Nah, ini adalah gambaran kegiatannya ya. Sebenarnya kalau kita googling ada jadwalnya. Dan tadi beberapa tips sudah disampaikan oleh Mbak Rima ya. Saya juga agak kaget sih ada beberapa ini. Ternyata ada ininya. Nah, terus tips lanjutannya, nah ini pas. Iya, betul. Beberapa tips yang mungkin bisa jadi saran buat Bapak Ibu ketika nanti ada pelaksanaan daring ya. Yang pertama, pastikan data dukungnya itu lengkap dan sesuai dengan daftar dokumen Bapak Ibu. Gitu. Soalnya kemarin itu ada datanya mentahan, belum ada rekapnya. Gitu. Nah, itu mungkin nanti bisa diberikan rekapnya selain data mentahannya. Contohnya data apa maksudnya? Mentahan sama Mentahan. ini? Ya, contoh data sertifikat dosen gitu. Nah, pastinya kan ada data mentahan sertifikat per dosennya yang diupload. Oke. Gitu. Nah, selain itu juga diberikan rekap karena nanti asesor juga akan minta rekapnya. Rekap seperti nama dosen ini, sertifikasi dosen ada atau tidak, seperti itu. Sertifikat yang lain ada atau tidak. Gitu. Oh, berarti bentuk rekapnya dulu, nama dosennya ini ada sertifikatnya apa tidak, ada atau tidak dulu. Nah, tapi harusnya sih ketika dapat mau menanyakan random juga tersedia untuk data mentahnya tadi ya. Iya, betul sekali. Kalau saya, ekspektasi saya ada laporan, di mana laporan itu online, ketika diklik bisa langsung lihat ke sertifikatnya per Wow, masing-masing dosen. Oke. Nah, itu sih. Oke. Kemudian yang kedua, tadi sudah sempat saya sampaikan, pastikan pihak yang terlibat itu sudah paham dan menguasai data yang sudah dilaporkan sebelumnya. Seperti itu. Nah, kadang itu data yang dari unit itu tidak tahu kalau, oh ternyata datanya ini yang dilaporkan. Gitu. Mungkin nanti bisa saling koordinasi. Oke, yang ketiga, mahasiswa yang terlibat diusahakan lintas angkatan. Dan yang keempat, dosen yang terlibat tidak memiliki jabatan lain selain menjadi dosen pengajar. Lintas angkatan itu mahasiswa baru, mahasiswa menengah, sama mahasiswa akhir gitu kah? Iya, betul. Ya, karena kan experience-nya beda, Mbak, ke perguruan tinggi. Itu yang nanti dicari. Oh, itu yang dicari. Oke, siap. Kemudian yang kelima, jawaban atas pertanyaan asesor sesuai dengan borang yang disubmit. Gitu. Nah, contoh misalkan gini, Bapak Ibu, ada pertanyaan jumlah mahasiswa asing gitu ya. Kalau yang di borang misalkan dituliskan 15, waktu dikonfirmasi, oh ada 17
sekarang seperti itu. Nah, atas perbedaan itu misalkan bisa ada data dukungnya tidak masalah gitu ya. Kalau misalkan masih belum ada data dukungnya, nah diusahakan memang sama gitu. Soalnya nanti kalau tidak sama atau ada perbedaan akan menimbulkan banyak pertanyaan lagi. Ya kemarin juga sempat kejadian ada yang seperti itu. Kayak pertanyaan-pertanyaan ada 5, tapi ternyata dikonfirmasi ke yang berkaitan ternyata ada 7 seperti itu. Nah, yang 2 itu kemana ya? Dari situ harus sebenarnya ada bukti dukung lah intinya dengan jawaban-jawaban yang udah kita berikan ke asesor. Kalau misalkan beda. Beda itu berarti tidak masalah ya? Nggak masalah, asal ada data dukungnya, Mbak. Asal ada data dukungnya. Siap. Oke, yang keenam, tidak terlalu banyak partisipan di setiap sesi. Nah, ini diusahakan memang sesuai dengan yang udah di panduan asesmen Bapak Ibu. Misalnya sesi 1 dengan pimpinan, sesi 2 dengan tim akreditasi, gitu, tidak perlu banyak-banyak. Soalnya kadang asesor itu merasa, oh, ini kok terlalu banyak ya, gitu. Nanti akan disuruh out gitu. Terlalu banyak hitungannya gimana, Mbak Terlalu Rima? banyak itu kadang gini, Mbak. Misalkan di sesi unit gitu ya, biasanya kan cukup K unitnya dengan 1 perwakilan. Itu kadang semua perwakilannya atau stafnya itu ikut semua, seperti itu kan terlalu banyak ya. Biasanya cukup 1 atau 2. 1 atau 2, tapi yang benar-benar paham tentang apa yang sudah dilaporkan dan keadaan yang ada di kampus tersebut ya, di unit Iya, tersebut. betul sekali. Hindari jawaban yang melebar juga, Bapak Ibu. Nanti akan jadi banyak pertanyaan. Contoh-contoh hindari jawaban yang melebar gimana? Ada nggak satu pertanyaan, kemudian jawabannya apa, sehingga nanti menyebabkan pertanyaan-pertanyaan yang lain? Gimana? Misalkan mungkin nanti ditanyain tentang kayak hasil auditnya itu seperti apa, terus nanti dikirimkan ke rektor atau enggak, apa ada sih hasil audit seperti itu. Nah gitu, kalau misalkan jawabnya oh iya ada hasil auditnya, nanti dikirimkan ke bagian ini itu kalau terlalu panjang dan memang tidak sesuai gitu ya, akhirnya nanti ditanyain lagi, oh gitu, terus nanti kalau misalnya biasanya itu ada yang jawabannya bahas ke rencana auditnya, bahas ke laporan monefnya, kayak gitu. Daripada tanyanya tadi hanya hasil auditnya itu diminta ke Ada apa atau tidak? enggak, Gitu. dan nanti akan ditanyain juga, loh, oh gitu. Terus laporan monefnya di mana? Proses auditnya terus seperti apa? Pedomannya lengkap atau tidak? Kayak diinterogasi ya. Iya. Oke, siap. Kemudian yang terakhir itu ada sistem terintegrasi. Itu maksudnya bagaimana? Ya, betul, sistem terintegrasi. Nah, ini sebenarnya saya tulis sebagai di sini karena kemarin asesor sempat memberikan saran, misalkan nanti membuat sistem itu yang bisa terintegrasi. Pertamanya bisa terintegrasi dengan PDDikti. Kenapa? Karena nanti pelaporan dan konfirmasi asesor terkait data itu juga ke PDDikti seperti itu. Nah, tentunya dengan sistem terintegrasi kan nanti lebih enak gitu Bapak Ibu. Misalkan perlu data terkait penelitian dosen gitu ya. Dan juga terkait data-data rekap-rekap laporan-laporan gitu ya. Laporan misalkan laporan jabatan fungsional, kemudian laporan apa lagi ya, rekognisi seperti itu ya. Prestasi-prestasi dosen atau prestasi mahasiswa, nah kayak gitu. Nah, kalau misalkan sudah punya sistem yang terintegrasi gitu ya, pastinya kan lebih mudah gitu loh untuk memberikan info ke asesor ketika nanti ditanya. Apalagi nanti kalau misalkan datanya terintegrasi dengan PDDikti, nah itu lebih enak lagi seperti itu. Jadi ketika nanti asesor konfirmasi ke data PDDikti, kemudian melihat langsung di waktu AL daring, itu akan sama. Oke, berarti panduan bukan panduan, sumber data yang nanti akan dikonfirm oleh asesor itu memang dari PDDikti ya. Iya, betul. Kemudian kampus juga sangat disarankan untuk punya sistem sendiri untuk untuk memastikan SOP yang berjalan di kampus sesuai dengan semestinya dibantu oleh sistem. Tapi Iya. sistem itu harus terintegrasi dengan PDDikti agar laporan yang disampaikan itu juga sama ya. Iya. Oke, ada ini nggak ekspektasi dari asesornya nggak? Misal, oh saya punya ekspektasi di kampus ini harusnya seperti ini. Diceritain seperti itu enggak? Oh iya, ada. Boleh diceritain deh. Ini kan sambil ngobrol ya. Ini juga masukan buat saya. Nanti teman-teman tim produk berarti ada ini, ada masukan terkait sistem kelanjutannya seperti apa. Jadi kemarin sempat ada pertanyaan tentang rekap gitu, rekap laporan jumlah penelitian di tahun sekian sampai tahun sekian seperti itu. Nah, kemudian dari jawaban pihak yang terlibat, terus sudah ke sana ke sini, kemari, banyak sekali. Akhirnya, ya sebenarnya ada atau tidak Pak, gitu laporannya, seperti itu. Akhirnya asesor bilang,
Kalau misalkan belum ada, tidak apa-apa. Gitu. Sebenarnya kalau boleh saran sih, ada sistem gitu yang nanti bisa langsung menampilkan laporannya. Jadi Bapak tidak perlu lagi untuk Menghitung apa namanya ulang. menghitung ulang gitu ada berapa penelitian yang sedang berjalan seperti itu. Dan kemarin juga waktu ditanyain, kira-kira bagaimana sih perkembangan jabatan fungsional yang ada di perguruan tinggi dari tahun ke tahun seperti itu. Nah nanti kalau ada sistem gitu kan lebih enak Bapak Ibu ya, bisa dilihat atau dipantau dari dashboardnya. Oh ternyata dari tahun ke tahun perkembangannya seperti ini, ada naik turun atau mungkin lebih naik lagi atau seperti apa. Oh. Tapi rekap yang dimaksud itu sesuai dengan borang yang disediakan yang akan diinputkan itu ya sebenarnya data-datanya yang ditanyakan atau yang punya ekspektasi dari asesor tersebut. Iya. Iya, iya sesuai. Sebenarnya itu yang diminta adalah laporan penelitian yang dikirim ke PD Dikti kalau nggak salah. Oke, oke. Laporan, jadi kan ada laporan tahunan penelitian gitu ya Mbak April ya, Mm-mm. yang wajib dikirimkan. Nah, itu masih belum ada gitu. Nah, itu kalau misalkan ada sistem integrasi, sistem gitu ya, yang bisa membantu untuk menampilkan laporannya itu, kan lebih enak gitu. Oke, berarti memang benar-benar harus disiapkan ya data pendukungnya, rekap pendukungnya, rekap dari data tersebut, entah itu nanti berupa sistem ataupun hanya berupa rekap biasa. Yang penting semua sudah tahu fasilitas itu dan paham tentang hal itu ya, supaya ketika ditanyakan pun bisa menjawab sesuai dengan apa yang dilaporkan. Iya, betul. Nah, waktu di awal-awal AL daring di pembukaan itu asesor juga menyampaikan kalau misalkan ada data yang kurang sesuai atau misalkan belum ada itu bisa dilengkapi tapi asesor akan memberikan deadline gitu misalkan Hmm, di hari itu waktu jam 10 gitu ya nanti jam 1 harus sudah disubmit ya seperti itu oke. untuk Sip. data yang masih kurang. Oke, terima kasih. Nah, Bapak Ibu silakan kalau ada pertanyaan yang bertanya. Saya coba. Tadi sih beberapa titipan pertanyaan yang saya tanyakan langsung. Jadi sudah kalau saya. Silakan. Kalau belum ada boleh dilanjutkan ke selanjutnya. Apa yang sedang Mbak Rima kerjakan saat ini? Jadi untuk simulasi penilaian akreditasi sendiri itu uji coba untuk melakukan penilaian Bapak Ibu atau asesmen akreditasi. Untuk simulasi penilaian mungkin bisa dilakukan 1 tahun sekali.